Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhira dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana kita inginkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafatul usma bersama Rasulullah, bersama keluarga kita yang tercinta, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepadanya. Kita meminta semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ilmu yang kita pelajari senantiasa memberikan kebahagiaan untuk kita. Ala hadiniya wal kurniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Ya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etos kerja unggul. Kompetisi dasar yang harus kita miliki setelah kita mempelajari materi ini adalah 3.1 menganalisis makna Quran Surat At-Taubah ayat 105 beserta hadis. 4.1.1 membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105 tersebut. 4.1.3 menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Itu adalah materi kita, kompetisi dasar yang harus kita miliki. Ya, langsung saja kita akan mencoba mentadaburkan ayat tersebut. Ya, aktivitas peserta didik, coba amati gambar atau ilustrasikan berikut ini. Kemudian berilah komentar atau tanggapan Anda dikaitan dengan materi ajar, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di sini terlihat seorang bapak yang sedang bekerja di siang hari menjelang sholat zuhur. Karena tidak bisa menyempatkan diri datang ke masjid, maka bapak ini sholatnya di dekat tempat dia bekerja, di ladangnya, di halamannya. Gambar yang kedua adalah seorang pekerja, ya, banting tulang. Ya, kita bisa lihat di gambar tersebut, bekerja keras. Gambar yang ketiga adalah gambar seseorang yang sedang sholat, yang sedang beristirahat ketika jam kerja, waktunya istirahat, maka ia sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah gambar tentang seorang gadis yang pembawa acara yang sedang bekerja untuk ditayangkan di televisi nasional atau lainnya. Gambar keempat ini adalah gambar tentang seseorang yang bekerja keras. Dan kita seorang muslim wajib bekerja keras karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam artikel yang dibuat oleh
Kiai Abdullah Gimnastiar atau disebut dengan Al-Hakim, yang bertema dengan keteguhan hidup. Ini akan menjadi inspirasi kita semua. Itu bagaimana kita bekerja keras karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita simak dengan baik. Ya. Ternyata ketangguhan hanya dapat dilihat tatkala seseorang diuji. Semakin berat ujian, semakin terlihat tangguhnya. Kita salut kepada ibu yang mati-matian mendidik anaknya di tengah kesulitan ekonomi. Pasukan yang berani mati di medan perang, meski jumlah musuh jauh lebih banyak. Bangsa yang tidak punya sumber daya alam tetapi bisa bangkit dan maju. Intinya, kita salut kepada mereka yang tangguh menjalani hidup karena kerja keras. Muncul pertanyaan, apakah kita termasuk manusia tangguh atau rapuh? Karena di balik orang-orang yang tangguh ada banyak yang rapuh. Sedikit saja susah, sudah goyah dan mengeluh, bahkan putus asa. Terkena musibah, terkena masalah sepele saja, cepat menyerah. Tidak bisa mengerjakan PR, banting pintu dan menyobek kertas. Nauzubillah min dzalik. Hanya karena putus cinta, sakit hati dan merusak diri berkepanjangan. Karena itu, saatnya mengevaluasi diri. Apakah kita bermental tangguh atau rapuh? Jika sudah lebih mengenal diri kita, kita harus memiliki program membangun ketangguhan diri. Beberapa hari yang lalu saya menonton televisi untuk memilih manusia terkuat di dunia dari segi fisik. Berlari puluhan kilometer, menaiki bukit, berenang, menggayung sepeda, dan mengarungi gumbangan lumpur. Terlihat ada yang semangatnya kuat tetapi fisiknya lemah. Ada yang lemah semangat tetapi fisiknya kuat. Ada yang fisiknya dan semangatnya lemah. Ada pula yang semangat dan fisiknya sama-sama kuat. Pihak terakhir inilah yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Hidup itu selalu antara kesulitan dengan ujian. Separuh hidup berisi ujian dan yang berat. Pemenang adalah yang tangguh dan mampu melewati setiap kesulitan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berjanji membahagiakan orang-orang yang sabar dan tangguh dalam mengarungi kesulitan hidup. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kami akan kembali. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Ketangguhan muslim tidak hanya dilihat dari fisiknya, tetapi seberapa kuat imannya. Boleh jadi tubuh seorang lemah, rapuh, bahkan lumpuh, tetapi memiliki ketangguhan iman, sehingga lemah fisik dapat ditutupi. Kekuatan iman dapat dilihat dari tangguhnya menghadapi cobaan hidup. Ada 5 rumus tentang itu. Pertama, sulit itu episode yang harus dijalani. Dihadapi sepenuh hati, tidak akan mundur atau menghindar. Kedua, setiap kesulitan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sesuai dengan kapasitas manusia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang ketiga, banyak hikmah di balik kesulitan. Yang keempat, setiap ujian pasti ada akhirnya. Kelima, setiap kesulitan disikapi dengan cara yang terbaik. Semakin berat ujian, semakin luar biasa pahala yang diterima. Sebab itu, sulit apapun keadaan bangsa, keluarga, dan diri kita, pilihan yang terbaik hanya satu. Kita harus menjadi manusia tangguh. Jangan putus asa dan menyerah. Terus bergerak dan berkompetisi dalam kebaikan. Karena segala sesuatu itu ada akhirnya. Tunjukkanlah bahwa umat Islam itu unggul, maju, berprestasi. Wallahu a'lam bishawab. Wawasan Islam, surat At-Taubah, kita akan baca. Ya. Salah satu KD-nya adalah kita membaca menganalisis ayat tersebut. Surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat ini adalah tentang etos kerja, perjuangan hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ya, mengidentifikasi tajwid. Ya. Fasayrallah. Pertama, fasayrallah. Bacaannya adalah huruf lam dibaca tafkhim, tebal. Sebabnya lafal jalalah didahului fathah. Yang kedua, wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, mad silah qasirah pembacaannya. Sebab kenapa? Ha domir didahului domah, diikuti waw berfathah. Yang ketiga, wasaturadduna. Ya, hukum bacaannya adalah huruf ro dibaca tafkhim tebal. Sebabnya huruf ro berarokat fathah. Yang keempat, fayunabbi'ukum bima. Ya, itu adalah ikhfah syafawi karena mim bertemu ba, ikhfah syafawi. Yang kelima, yang terakhir, ta'maluna mad arid li sukun. Ya, sebabnya mad tabi'i dibaca waqaf. Ya, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kembali sedikit ya, hukum bacaan surat at-taubah ini. Nanti kalian hafalkan ya, ada 5 yang akan kalian hafalkan. Itu akan menjadikan demonstrasi hafalan tajwid. Saya ulang kembali sedikit ya. Pertama, fasayrallah, hukum bacaan adalah tafkhim. Yang kedua, wa rasuluhu wal mu'minun, mad silah qasirah. Yang ketiga, wasatarudduna, ya, hukum bacanya ra tafkhim. Yang keempat, fayunabbi'ukum bima, ya, hukum bacanya ikhfah syafawi. Yang kelima, ta'maluna mad arid disukun. Ya, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Kalian hafalkan 5 ini dan akan ada pengambilan nilai untuk itu. Semoga Allah memudahkan dalam menguasai hukum tajwid surat at-taubah ini, dan terlebih kita bisa mengamalkan tentang etos kerja karena Islam sudah mengajarkan melalui ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah pada perjumpaan kali ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari dan yang kita pahami kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat karena ilmu kita, dan kita mempunyai etos kerja yang tinggi untuk bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dalam perjumpaan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Sukses buat kita semua. Salam sukses, bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.